Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Ardina Putri Agustina pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 yang ada pada materi Pancasila dalam diriku. Yuk simak penjelasannya. Wah, sebelum Kak Dina melanjutkan ke materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah, nama lengkap saya Dian Ardina Putri Agustina. Saya bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Saya dari Prodi PGMI UIN Syekh Fasil Kediri. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan kita jelaskan, Kak Dina akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengenal dan meneladani karakter para perumus Pancasila. Yang tahu tidak apa Pancasila itu? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, ideologi resmi dan pandangan hidup bangsa yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu berasal dari Sanskerta. Panca yaitu 5, sila yaitu prinsip atau dasar. Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu sila yang pertama yang bersimbol bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yaitu bersimbol rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu bersimbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan sila keempat yang bersimbol banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila kelima yaitu bersimbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada makna sila-sila Pancasila di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ada toleransi antar umat dan kebebasan beribadah. Yang kedua yaitu menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan keberagaman budaya bangsa. Dan yang keempat, bermusyawarah dan harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima itu ada mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan keadilan sosial. Ada sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu kita itu harus menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan keyakinan. Lalu sila kedua, kita itu harus bersikap sopan dan menghormati orang lain dan menolong sesama. Sila ketiga yaitu kita itu harus mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Lalu ada sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Terus sila kelima yaitu bersikap adil dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ada 3 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau merumuskan yang pertama itu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Tokoh perumus yang kedua yaitu Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau merumuskan yang pertama itu ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, yang kelima ada keadilan sosial. Tokoh yang ketiga yaitu ada Insinyur Soekarno. Beliau merumuskan yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang
berkebudayaan. Dan yang keenam, pidato. Ini dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Mari kita mengenal karakter para perumus Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau ini sangat jujur, sangat mencintai tanah air, dan teguh pada pendirian. Dan tokoh perumus Pancasila yang kedua yaitu Dr. Soepomo. Beliau ini rendah hati, berwibawa, mengutamakan kepentingan bangsa. Dan selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Beliau ini sangat pemberani dan gigih, tidak gampang menyerah, lalu idealis. Bisa disimpulkan pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama ada Pancasila itu menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Yang kedua itu nilai Pancasila itu harus kita terapkan pada lingkungan sekitar kita, contohnya itu di sekolah, di rumah. Terus kita harus meneladani sikap para perumus Pancasila ya, seperti semangat persatuan dan cinta tanah air. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan materi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Satu pesan yaitu mari kita amalkan Pancasila kita dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.